Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2600-1280. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep tekanan dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menerapkan konsep gaya terhadap tekanan dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan konsep luas permukaan terhadap tekanan dengan tepat. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, apa sih? Kita akan membahas tentang apa sih pengertian tekanan zat itu. Nah, pengertian dari tekanan zat. Apa sih sebenarnya tekanan zat padat itu sendiri? Nah, tekanan terhadap zat padat adalah gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekanan zat padat. Semakin luas alat dari bidang tekannya, maka akan semakin kecil tekanan yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan merambat dengan cara yang sama ke seluruh bagian fluida. Ini berarti bahwa perubahan tekanan pada satu titik dalam fluida akan mempengaruhi semua titik dalam fluida dengan cara yang sama. Prinsip Pascal menjelaskan bagaimana alat-alat seperti hidrolik dan kompresor bekerja. Yang selanjutnya ada distribusi tekanan. Pada zat padat, tekanan terdistribusi secara merata ke seluruh permukaan padat. Ketika sebuah objek diletakkan di atas permukaan padat, tekanan yang dihasilkan oleh objek tersebut akan terdistribusi ke seluruh permukaan padat dengan luas yang sama. Zat padat memiliki ketahanan terhadap tekanan. Ketika tekanan yang diberikan pada zat padat melebihi batas ketahanannya, zat padat dapat mengalami deformasi atau bahkan pecah. Selanjutnya, ada rumus tekanan pada zat padat. Seperti yang kita ketahui, tekanan zat padat ini adalah jumlah gaya yang diberikan benda pada perluas permukaan benda tersebut. Rumusnya yaitu P sama dengan F per A, di mana P di sini merupakan tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan benda atau luas bidang tekan. Selanjutnya ada contoh penerapan dari tekanan zat padat. Ketika kalian ditanya tentang antara sepatu hak besar dan sepatu hak kecil, manakah yang akan kalian pilih ketika melewati jalanan berlumpur? Tentu saja kita akan memilih sepatu hak besar. Mengapa demikian? Hal ini karena sepatu hak besar memiliki gaya tekan yang lebih kecil ketimbang sepatu hak kecil. Misal, sama seperti kita melihat antara bebek dan ayam. Antara kedua hewan ini, jika kalian perhatikan, bebek itu lebih mudah untuk mencari makan di daerah berlumpur ketimbang ayam. Mengapa demikian? Karena pada kaki bebek itu ada selaput yang lebih besar yang membuat gaya tekanan pada kaki bebek itu lebih kecil ketimbang ayam. Nah, di sini ada penjelasan mengapa sepatu hak kecil itu tidak cocok kita gunakan di daerah berlumpur.
Hal ini dikarenakan luas permukaan sepatu hak tinggi itu lebih kecil, sehingga luas permukaan kontak yang lebih kecil ini akan memberikan tekanan yang lebih besar. Sedangkan sepatu hak besar itu karena gaya tekanan yang dia berikan tidak sebesar gaya tekanan yang diberikan sepatu hak kecil. Maksudnya adalah karena luas permukaan dari sepatu hak besar ini lebih besar daripada sepatu hak kecil, jadi gaya tekanan yang dia berikan itu lebih kecil sehingga cocok kita gunakan di daerah berlumpur. Nah, hal ini itu sesuai dengan konsep dari tekanan, di mana konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, ketika kalian ditanya antara bebek dan ayam, siapakah yang lebih mudah melewati jalan berlumpur? Antara ayam dan bebek tentu saja bebek. Mengapa demikian? Karena kaki bebek ini memiliki selaput. Selaput inilah yang memberikan gaya tekan yang lebih kecil pada kaki bebek timbang kaki ayam. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa tekanan pada zat padat dapat diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekan. Dari kedua fenomena yang ditunjukkan, ada dua besaran yang mempengaruhi besaran kecilnya tekanan yang terjadi, yaitu gaya penekan dan luas bidang tekan. Nah, di sini ada dua buah paku yang masing-masing diberi tekanan 1000 dan 3000 Newton pada paku A dan paku B. Perhatikan pada paku A dan paku B. Apabila paku B menerima gaya sebesar 3000 Newton, apa yang akan terjadi? Dan jika paku A menerima gaya 1000 Newton, apa yang akan terjadi? Mari kita simak video berikut. Di sini paku B diberi gaya 3000 Newton dan paku A 1000 Newton. Nah, yang terjadi adalah paku B lebih dalam menancap ke balok kayu ketimbang paku A. Hal ini karena paku B memiliki gaya tekanan yang lebih besar ketimbang paku A. Selanjutnya di sini ada paku A dan paku B yang sama-sama diberi tekanan 1000 Newton. Bedanya pada paku A itu ujung pakunya itu datar, sedangkan paku B lancip. Nah, adapun pertanyaannya di sini adalah apabila paku B menerima gaya 1000 Newton, apa yang akan terjadi? Dan apabila paku A menerima gaya 1000 Newton juga, apa yang akan terjadi? Dapat kita lihat pada video berikut, paku B lebih dalam menancap ketimbang paku A. Hal ini karena gaya tekan pada paku B lebih besar daripada paku A. Mengapa demikian? Karena dapat kalian lihat pada ujung paku B itu lebih runcing ketimbang paku A. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa makin besar gaya, maka makin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, makin kecil luas permukaan bidang sentuh dalam menekan, maka makin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh soal dari tekanan zat padat. Panjang sisi sebuah kubus besi yang terletak di atas meja dengan luas permukaan 4 meter kuadrat adalah 10 cm. Berat kubus tersebut 60 Newton.
maka tekanan kubus besi tersebut sebesar, nah yang kita ketahui di sini adalah W-nya, yaitu 60 Newton, sama dengan besar gaya F. Yang selanjutnya ada A, yaitu 4 meter kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah P-nya. Di sini kita gunakan rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana P 60 N per 4 meter kuadrat sama dengan hasilnya adalah 15 Newton. Berikut ini adalah video beberapa contoh dari penerapan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari.